menyampaikan ini secara formal ke Baris Krim agar menjadi dorongan untuk para petugas agar bekerja sesuai dengan slogan mereka, yaitu presisi. Apalagi pada hari ini di hari Bayangkara ini dengan slogan Polri untuk masyarakat, sekarang kami minta bukti bahwa kami masyarakat yang melakukan pengaduan ini juga perlu dilayani sesuai dengan slogan Anda. Kami dari UAS selalu terus mengingatkan untuk menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan sesuai dengan slogan kami, yaitu Veritas, Profitas, Justitia. Diduga kuat pembuatnya Eko Sulistyo. Otak intelektualnya adalah Pratikno. Di mana saya investigasi, kawan-kawan lain ada lagi menyatakan akan mendukung saya, meminta saya terus melawan karena ini memang palsu dan dia akan tampil, akan ngomong pada waktunya. Artinya siap-siap saja Pak Jokowi, Eko Sulistyo dan Pratikno jangan bohong-bohong lagi. Karena apa? Dari ijazah yang didapatkan oleh tim-tim lain. Dalam rangka mereka mengadukan ke Baris Krim tentang tokoh-tokoh yang mungkin diduga terlibat di dalam balik pembuatan ijazahnya Jokowi. Jadi yang pertama adalah pada hari ini muncul tokoh baru yang selama ini tidak pernah disinggung, yaitu Pratikno dan Eko Sulistyo, dan secara resmi sekarang dilaporkan. Diduga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari ke-16 alat bukti yang sudah kita sampaikan ke Baris Krim dalam 3 tahap ini sebenarnya sudah beredar luas di masyarakat. Di media sudah ada, tapi memang kita sengaja menyampaikan ini secara formal ke Baris Krim agar menjadi dorongan untuk para petugas agar bekerja sesuai dengan slogan mereka, yaitu presisi. Apalagi pada hari ini di hari Bayangkara ini dengan slogan Polri untuk masyarakat, sekarang kami minta bukti bahwa kami masyarakat yang melakukan pengaduan ini juga perlu dilayani sesuai dengan slogan Anda. Kami dari UAS selalu terus mengingatkan untuk menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan sesuai dengan slogan kami, yaitu Veritas, Profitas, Justitia. Terima kasih. selanjutnya Pak Rustam Effendi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kembali lagi untuk melaporkan ke Baris Krim yang dimana tempat ini menjadikan saya tersangka. Pertama kalinya saya mengatakan bahwa ijazah Jokowi palsu. Ya betul. Hari ini saya nyatakan lagi ijazah Jokowi palsu lagi. Karena apa? Karena diduga kuat pembuatnya Eko Sulistyo. Otak intelektualnya adalah Pratikno. Di mana saya investigasi, kawan-kawan lain ada lagi menyatakan akan mendukung saya, meminta saya terus melawan karena ini memang palsu dan dia akan tampil, akan ngomong pada waktunya. Artinya siap-siap saja Pak Jokowi, Eko Sulistyo dan Pratikno jangan bohong-bohong lagi. Karena apa? Dari ijazah yang didapatkan oleh tim-tim lain ada keraguan, tanggalnya nggak ada, stempelnya juga meragukan, legalisirnya nggak ada. Kalau saya meyakini diduga kuat legalisir dan stempel itu buatan pasar pramuka. Jangan-jangan dari sendal jepit bikinnya tuh. Stempel yang bikinnya 15.000. Nah, jadi artinya untuk di persidangan nanti saya meminta kepada jaksa dan hakim untuk melihat, benar-benar melihat bahwasanya apa yang didakwakan mengenai ijazah ini kami punya aktornya, kami punya saksinya, orang-orang yang tidak bisa dihilangkan kecuali dibunuh gitu ya. Karena kalau tempat itu sama Jokowi pasti bisa dimusnahkan. Seperti halnya KM50, Pasar Pramuka, berkas-berkas yang lain pasti akan dimusnahkan. Karena apa? Karena ini adalah kejahatan terstruktur. Tidak mungkin berkas itu disimpan. Tapi kebusukan tidak akan bisa disembunyikan. Tidak akan bisa dibungkus. Biar gimana pun pasti akan tercium. Artinya banyak kawan-kawan kami, aktivis yang betul-betul tahu bahwa ijazah itu dibuat di Pasar Pramuka. Dan di kalangan kami sendiri,
ijazah ini hanya jadi tertawaan karena mereka tahu udahlah lu dikerjain tuh sama Eko, yang buat itu Eko. Nah dari situlah kami meyakini bahwa ijazah itu memang betul-betul palsu. Jokowi adalah presiden palsu, gubernur palsu, wali kota palsu. Oleh karena itu saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melawan kejahatan Jokowi yang dimana hari ini walaupun dia sudah tidak berkuasa lagi, tapi dia ingin seolah-olah berkuasa lagi. Iya. Dia keliling-keliling, padahal di Lampung dia sudah ditolak. Mungkin nanti sebentar lagi di Tasik ditolak. Di Jawa Barat dan lain-lainnya. Karena rakyat makin cerdas. Semakin Jokowi menyembunyikan ijazah itu, rakyat makin yakin ini pasti ada yang sembunyikan. Jokowi pasti berbohong. Pasti itu kumisnya bukan kumis Jokowi. Pasti bibirnya bukan bibir Jokowi. Kacamatanya bukan kacamata Jokowi. Giginya juga bukan gigi Jokowi. Nah, jadi tampangnya bukan tampang Jokowi. Bisa aja itu tampangnya si. Nah, banyak orang yang melihat itu. Nah, ada juga yang melihat bahwa itu Jokowi itu memang ada, memang kuliah. Tapi bukan Jokowi yang ini nih. Jokowi yang giginya ginsul bukan. Iya, giginya. Nah, jadi saya melihat memang Jokowi sangat pintar untuk berbohong. Sangat pintar untuk membuat seolah-olah ini asli. Seolah-olah di UGM asli. Seolah-olah di polisi asli. Tapi kejahatan, kebohongan tidak akan dapat ditutupi. Oleh karena itu saya berharap rakyat Indonesia untuk melawan Jokowi. Karena 10 tahun Jokowi berkuasa merusak Indonesia. Merusak hukum. Merusak segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Laksma Muryono Aladin, Purnawirawan TNI Angkatan Laut yang menyertai kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya bersama teman-teman membersamai pejuang-pejuang kita, Bang Rizal Fadila, Pak Heru, dan Ustaz Rustam Effendi, dalam rangka mereka mengadukan ke Barreskrim tentang tokoh-tokoh yang mungkin diduga terlibat di balik pembuatan ijazahnya Jokowi. Jadi yang pertama adalah pada hari ini muncul tokoh baru yang selama ini tidak pernah disinggung, yaitu Pratikno dan Eko Sulistyo, dan secara resmi sekarang dilaporkan. Diduga mereka adalah aktor intelektual dalam pembuatan ijazah palsu Jokowi. Kemudian yang kedua, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rizal Fadilah, poin nomor 4, bahwa legalisasi dari ijazah ketika mendaftarkan di KPD Solo, KPD DKI, di KPU Pusat ketika jadi presiden, itu tidak sah legalisasinya. Delegalisasi tapi tidak sah. Sesuai dengan undang-undang sampai disebutkan, dan juga melayani dari Permen Mendiknas nomor 59 pasal 5, bahwa semua ijazah legalisasinya harus mencantumkan bla bla bla. Itu sudah ada. Yang tahu, yang tidak ada adalah tanggal, bulan, tahun, tidak ada. Dan ijazah yang dipakai di KPD Solo, KPUD DKI, dan KPD Pusat kami sudah punya. Dan fotokopi kami miliki. Semua kita miliki, Pak. Jadi kita pasti menang ini. Insya Allah, amin. Insya Allah ya. Ini kalau tidak ada permainan, insya Allah kita pasti menang. Karena sudah ada di tangan. Semua fotokopi yang dipakai untuk pendaftaran di Solo, Jakarta, dan Pusat kami sudah memiliki. Ini atas bantuan, atas dedikasinya Pak Bonatua sudah yakin bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Jadi tidak mempunyai ijazah. Tulisan di buku yang seperti itu. Dan yang ketiga tentunya tadi yang disampaikan untuk teman-teman, bahwa pada hari ulang tahun Bayangkara yang ke-80 ini, bahwa polisi untuk masyarakat, mari Pak Polisi, buktikan bahwa Anda profesional, Anda betul-betul untuk kemaslahatan masyarakat, bukan untuk orang-orang tertentu, bukan untuk elit-elit tertentu, bukan untuk mantan presiden yang jelas-jelas palsu. Itu yang kita harus minta bukti dari bapak-bapak kepolisian. Mohon segera dilakukan tahap
penyelidikan ya Pak ya. Supaya terbuka. Ini bukan untuk kita tapi untuk rakyat seluruhnya. Supaya kita meyakini bahwa ijazah itu ada apa tidak, ada palsu apa asli, ya, sehingga kita tidak terjadi kegaduhan di negeri kita ini dan pecah belah ya. Kita masyarakat terpecah belah akibat dari kegaduhan ijazah ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan apa yang disampaikan rekan-rekan sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Marwan, Dr. Marwan Batubara, salah satu presidium GMKM.